tugas ekonomi mikro. Kita akan observasi di JR Chicken. Ini guys. Kali ini saya sedang melakukan observasi lapangan di salah satu UMKM lokal yaitu JR Chicken ya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami bagaimana pemilik usaha mengambil keputusan dalam proses produksinya, mulai dari penggunaan input, hasil output, biaya hingga strategi produksi. Oke, lanjut aja. Saya akan menanyakan kakak soal mengenai input. Biasanya beli ayam dan bahan lainnya di mana sih kak? Untuk biasanya tuh saya beli ayam dan bahannya itu di salah satu tempat Mebes. Mebesnya itu di daerah Villa Mas Garden itu. Dia itu ada sebuah mitraan yang namanya Mr. Kribo. Siapa aja nih yang bantu kakak dalam memasak dan jual setiap hari? Untuk kesehari-harian itu saya jual ayam ini bantu oleh ibu saya sendiri, berdua aja. Kalau harga bahan naik, kakak tetap jual dengan harga yang sama atau ikut naik harga jualnya juga kak? Kita bakal tetap menjual dengan harga yang tetap gitu, sama. Ya biarpun misalkan ayamnya itu naik gitu kan harganya, kami tetap menjual harga yang sama gitu. Ya gimana ya? Ya udah gitu, nanti juga bakal turun sendiri gitu. Kita nggak menaikkan harganya itu. Baik kak. Kakak punya nggak sih kak cara khusus yang biar masakan cepet habis dan nggak banyak sisanya, itu gimana kak? Ya kami tuh kadang menargetkan gitu kan, misalkan sehari itu wah ini tuh bisa apa ya namanya, bakalan nggak habis gitu. Ya udah kita cuma sedikitnya gitu, goreng berapa gitu. Terus juga yang penting tuh nggak boleh namanya rasanya nggak boleh diubah gitu, harus tetap sama seperti yang di awal gitu. Jadi kayak mereka ya tetap gitu, oh ini ciri khasnya JR Chicken nih, enak nih gitu. Kalau misalkan berubah sedikit ya mereka bakal ujung-ujungnya nggak ada gitu, ujungnya bakal kok gini sih rasanya beda gitu kan. Terus kalau kakak udah nggak sih ini jualnya di tempat atau di tempat online juga, kayak contohnya GoFood, GrabFood atau Shopee Food? Kami masih proses membuat menyambungkan ke aplikasi GrabFood, GoFood gitu kan. Ya masih memproses gitu, belum sampai ke situ. Mungkin nanti sampai benar-benar stabil gitu semua. Semoga bisa dilanjut ya kak. Ibu kalau misalkan nyetok untuk JR Chicken ini biasanya per hari, per minggu, atau per bulan bu? Per hari. Per hari itu berapa bu kira-kira? Saya kira 850. Kalau misalkan sebulan, kalau per bulan gitu bu? Bulan kalau 8 jutaan. 8 juta. 8 juta. Kakak pernah coba nambah menu baru atau ubah resep biar pelanggan makin tertarik gak kak? Ya, kami pernah mencoba membuat menu baru di JR Chicken ini gitu. Waktu itu pernah membuat sebuah kulit chicken gitu. Tapi kita belum jual lagi karena karena itu ada dimana kayak memboros tepung yang sedang boros di tepung gitu kan. Terus juga capek juga gitu kan, kayak yaudah deh ntar dulu kita stabilin dulu ayamnya gitu. Tapi banyak sih yang pada pengen lagi gitu, tapi mungkin nanti kita akan usahain lagi buat ada gitu. Bagaimana kakak memperkirakan jumlah produksi atau stok ayam yang perlu digoreng setiap harinya? Kita memperkirakan untuk paginya itu goreng misal 10 ekor dulu nih ya. 10 ekor kita udah tuh tungguin goreng 10 ekor selesai. Nanti ketika udah setengah ekor kita baru goreng lagi 5 ekor. Terus, apakah pernah terjadi kelebihan atau kekurangan stok? Jika iya, bagaimana cara kakak mengatasi agar tidak merugi? Ya caranya tuh kan pastinya kita punya simpanan gitu, modal yang keuntungan yang bakal kita selisihkan selesai dagang gitu. Ya kita ambil dulu tuh dari keuntungan itu, nanti setelah
udah selesai belanja atau pemasukan itu kita masukin lagi keuntungan tersebut. Jadi kayak mutar, Oh, balik modal gitu. bolak balik. Bagaimana cara kakak menangani komplain dari pelanggan? Ya kita tenang aja gitu, tenang. Ya emang kalau misalkan pelanggan komplain ya kita syukuri gitu kan, berarti tandanya ada yang harus diperbaiki dan emangnya itu ada kefatalan sedikit kesalahan kita gitu. Terus ya kita bakal usahakan buat terbaik lagi gitu buat pelanggan itu. Dan Keluhan apa yang paling sering muncul dan bagaimana solusi yang kakak berikan? keluhannya sih cuman kadang dari ayam aja ya, ayam yang misalkan di paha atas itu kan ada tulang tulang itu deh pokoknya, ketika digoreng ya dia lama gitu, cuman kalau berbarengan dengan dada dengan yang lainnya terus diangkat bersamaan nanti dia bakal darahnya tuh keluar gitu. Kalau semisal ada pesaing di sekitar, kakak gimana cara ngatasin pesaing itu? Ya kita akan mempromosikan promo gitu dengan kayak misal dia menjual sambal dengan 3.000 sedangkan kita tuh dengan gratis sambal. Ibu, terima kasih banyak sudah membantu tugas kuliah kami untuk mewawancarai Ibu tentang input, output, biaya, dan strategi pemasarannya, Ibu. Terima kasih ya, Bu.